Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gavin Memergipta dari kelas 11D, absen 14. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang senam lantai. Yang pertama ada gerakan roll depan. Baik, di sini kita bisa lihat ada tata cara untuk melakukan roll depan dengan benar. Di mana sebenarnya di gerakan pertama adalah gerakan awal, yaitu berdiri. Lalu yang kedua ada gerakan menjongkok, yaitu gerakan awalan, di mana di gerakan menjongkok ini otot yang dominan adalah otot paha depan atau quadriceps, dan untuk menjaga kestabilan ada otot glutes yang bisa kita lihat di sini. Ini otot paha depan dan ini otot glutes untuk menjaga keseimbangan. Lalu kita berpindah ke gerakan yang kedua, di mana tubuh mulai membulat dan kepala menunduk seperti ini ke dada, di mana otot yang dominan di sini ada otot leher untuk menundukkan kepala. Lalu ada juga otot perut untuk membuat bentuk tubuh menjadi tetap bulat. Lalu di sini juga ada bahu ya, untuk menahan beban lengan. Untuk latihan-latihan sendiri, untuk otot leher ada neck bridge. Lalu yang kedua, untuk perut kita bisa melakukan plank, dan untuk otot bahu atau deltoid kita bisa menggunakan shoulder shrug. Lalu ke gerakan berikutnya yaitu gerakan mengguling. Di gerakan mengguling ini otot yang dominan adalah bagian punggung, di mana bagian ini adalah bagian yang akan menahan beban kita dan menjaga tulang belakang. Selain itu ada pula otot perut seperti yang tadi saya jelaskan, dan ada pula lengan atau tricep untuk mendorong tubuh bergerak mengguling ke depan. Untuk latihan-latihan sendiri, untuk otot punggung ada deadlift, dan untuk tricep kita bisa latihan dips. Selanjutnya ada gerakan selanjutnya, yaitu posisi untuk kembali jongkok, di mana otot yang dominan ada otot hamstring atau paha bagian belakang yang akan menerima beban tubuh saat kita menjongkok. Dan di sini otot perut juga tetap masih bekerja. Ada pula otot glutes untuk menjaga keseimbangan. Lalu gerakan kelima kurang lebih sama seperti gerakan awal tadi. Baik, yang kedua ada roll belakang. Sama seperti sebelumnya, gerakan awal dimulai dengan berdiri, lalu diikuti dengan menjongkok. Dan sama seperti sebelumnya, menjongkok otot yang dominan adalah quadriceps dan glutes. Lalu selanjutnya adalah gerakan menjatuhkan diri ke belakang, dimana sama seperti juga sebelumnya di roll depan, otot yang dominan adalah otot leher yang membuat kepala tetap menunduk. Lalu ada otot perut yang akan membuat tubuh tetap membulat, dan ada otot bahu yang berperan penting saat menahan beban tubuh di pendaratan nanti di matras. Lalu ke gerakan selanjutnya, di mana kaki sudah diluruskan dan tubuh sudah sangat dekat dengan matras, di mana otot yang dominan adalah otot punggung yang akan menerima beban tubuh di matras. Untuk latihan otot punggung sendiri ada deadlift, dan selanjutnya ke gerakan berikutnya, di mana kaki mulai dilempar ke atas oleh bantuan otot pinggul atau hips, dan dibantu dengan dorongan. Di gerakan 5 ini dibantu dengan dorongan dari triceps, di mana untuk otot pinggul sendiri bisa dilatih dengan gerakan Superman, dan untuk tricep bisa dilatih dengan dips. Dan gerakan keenam sama seperti di gerakan yang pertama tadi. Baik, gerakan selanjutnya ada roll kick. Baik, di sini sudah seperti biasa ya, ada dimulai dengan gerakan berdiri. Lalu gerakan kedua tidak seperti biasanya, kali ini yang menjongkok. Kali ini kita hanya akan mencondongkan badan ke depan dan ditahan dengan lengan, di mana lengan ini berfungsi untuk menahan beban tubuh bagian depan. Dan seperti biasa juga,
ada otot leher untuk menundukkan kepala dan otot perut untuk membulatkan badan. Di sini adalah tahapan untuk gerakan dorongan eksplosif, di mana lutut akan ditekuk dan berguna seperti per yang akan mendorong badan ke depan. Di mana di gerakan ketiga ini kemungkinan besar hanya otot bahu yang akan menerima beban dan ditambah dengan dorongan dari otot tricep, di mana seperti sebelumnya otot bahu bisa dikuatkan dengan shoulder shrug, dan untuk tricep bisa menggunakan dips. Lalu ke gerakan keempat, di sini bisa dibilang adalah titik puncak, di mana sudah tidak ada lagi momen dari gerakan kedua. Di sini yang berguna adalah otot pinggul atau hips yang akan mendorong kaki ke depan, yang seperti bisa kita lihat di gerakan kelima. Dan setelah itu kita akan ke gerakan terakhir, yaitu tubuh akan mendarat di matras, di mana seperti menjongkok, otot yang akan dominan adalah otot hamstring dan glutes. Baik, selanjutnya ada gerakan kayak. Baik, seperti biasa gerakan dimulai dengan tubuh yang berdiri. Lalu gerakan selanjutnya adalah dengan menjatuhkan tubuh ke arah belakang, di mana seperti biasa ada otot quads yang akan menjaga keseimbangan, dan di sini ada otot baru yaitu erector spinae yang akan membuat tubuh melengkung tetapi tidak jatuh dengan cepat. Di sini kita bisa menguatkannya dengan latihan back extension. Lalu gerakan selanjutnya adalah gerakan kayang penuh, di mana otot yang bekerja di sini ada otot bahu dan otot lengan untuk menahan beban tubuh. Lalu ada hamstring yang akan menjaga kestabilan tubuh, dan ada glutes yaitu otot pinggul, glutes agar pinggul tetap terangkat, dan otot erector spinae tetap teraktifkan agar membuat lengkungan yang sempurna ini. Baik, untuk gerakan yang terakhir ada gerakan sikap lilin. Baik, seperti biasa gerakan dimulai dengan orang berdiri lalu tiduran telentang, di mana di saat tidur telentang itu ada otot punggung yang bekerja untuk menahan beban manusia. Lalu di gerakan selanjutnya ini ada otot perut yang bekerja untuk menjaga kestabilan, dan otot punggung untuk menjaga tulang belakang tetap netral. Lalu di gerakan selanjutnya otot perut mulai teraktivasi untuk mengangkat otot pinggul, dan otot pinggul mengangkat kaki. Lalu ke gerakan selanjutnya, di mana semua otot sebelumnya masih teraktivasi, tetapi kali ini dibantu dengan otot bahu dan lengan untuk membantu menyupport atau menopang beban tubuh. Lalu karena beban tubuh mulai condong ke depan, maka di sini otot leher sudah mulai bekerja untuk membuat kepala tetap stabil. Lalu ke gerakan terakhir, di mana ini adalah posisi sikap lilin penuh, di mana semua otot di sini bekerja, dan ada otot punggung yang bekerja untuk menstabilkan bagian bahu dan pinggul. Baik, demikian presentasi dari saya kali ini. Semoga penjelasannya dapat dipahami dan membantu kalian dalam memahami materi senam lantai. Tetapi jika tidak dipahami atau tidak dimengerti sama sekali, mohon dimaafkan, dan saya terbuka untuk kritik dan saran. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.